Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Tiana Lutfi dari kelas 6A NPM 226210674, mata kuliah kepenyiaran, dosen pengampu Ibu Dr. Rozia SPD MA. Saya akan menjelaskan materi tentang struktur organisasi kepenyiaran dan visi misi organisasi kepenyiaran. Materi yang pertama yaitu struktur organisasi kepenyiaran. Struktur organisasi Radio Aditya 87.6 FM terdiri dari stasiun manajer atau program direktor yang mengawasi operasional dan program siaran, serta beberapa divisi utama. Setiap divisi memiliki koordinator untuk memastikan kelancaran kerja. Divisi program dan penyiaran mengelola isi siaran, divisi produksi menangani pembuatan materi, divisi teknik dan IT memastikan kelancaran teknis. Divisi marketing dan promosi mengurus pemasaran, dan divisi keuangan dan administrasi mengelola keuangan serta administrasi. Menurut pendapat Ahda dan Desinta tahun 2025. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang disesuaikan dengan tujuan, sumber daya yang tersedia, dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Menurut pendapat Siti et al. Tahun 2022. Struktur organisasi kepenyiaran adalah sistem yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam sebuah stasiun penyiaran agar operasionalnya berjalan secara efisien. Proses ini melibatkan departementalisasi, yaitu pembagian organisasi ke dalam divisi sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Selain itu, rincian tugas memastikan bahwa setiap posisi memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih efektif. Menurut pendapat Wilty dan Swarnawati tahun 2024. Struktur organisasi stasiun penyiaran pada umumnya tidak memiliki standar yang baku. Bentuk organisasi stasiun penyiaran berbeda-beda satu dengan lainnya. Bahkan pada wilayah yang sama tidak memiliki struktur organisasi yang persis sama. Perbedaan biasanya disebabkan oleh skala usaha atau besar kecilnya stasiun penyiaran. Menurut pendapat Rifani Raisa Risnandar et al. Tahun 2023. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja. Menurut pendapat Geofakta Rozali tahun 2020. Secara umum, organisasi penyiaran terdiri dari paling atas adalah direktur utama dan manajer stasiun. Di bawahnya terdiri dari manajer level menengah seperti trafik dan marketing. Trafik membawahi produser, penyiar, dan reporter, sementara marketing membawahi tenaga sales. Menurut pendapat Apriliani tahun 2020. Struktur organisasi yang akan menempati posnya masing-masing, anggotanya harus mengerti tugas pokok dan fungsi masing-masing. Menurut pendapat Triani et al. Tahun 2022. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Menurut pendapat Masduki dan Ansori tahun 2024. Organisasi penyiaran memastikan koordinasi antar divisi, pembagian tugas yang jelas, serta efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga meningkatkan kualitas dan kelancaran siaran. Menurut pendapat Hamidah et al. Tahun 2023. Penyiaran adalah proses penyampaian informasi, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan platform digital secara luas dan berkelanjutan. Menurut pendapat Merlita tahun 2023. Visi misi kepenyiaran.
Visi organisasi kepenyiaran ini adalah penyebaran dakwah secara inklusif, moderat, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Misinya meliputi penyampaian dakwah yang relevan dengan kehidupan dunia dan akhirat, menyesuaikan metode dakwah dengan kondisi sosial, serta mengangkat isu-isu aktual. Selain itu, organisasi berperan aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Menurut pendapat Siregar tahun 2021. Misi merupakan deskripsi tentang aktivitas yang diharuskan dilakukan oleh sesuatu perusahaan, organisasi atau lembaga untuk melaksanakan visinya. Misi merupakan hal yang konkret dan dapat diarahkan serta memberikan panduan mengenai cara mencapai visi secara umum. Menurut pendapat Putri tahun 2022. Misi adalah memahami beragam layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan juga memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Menurut pendapat Samosir dan Jayadi tahun 2023. Visi menggambarkan aspirasi dasar atau mimpi dari sebuah organisasi yang biasanya merupakan inisiatif sendiri atau pemimpin organisasi dengan dukungan dari semua anggota organisasi. Menurut pendapat Hendrawan et al. Tahun 2024. Visi sebagai dasar utama untuk mencapai tujuan suatu organisasi karena tujuan organisasi terangkum dalam visi organisasi itu sendiri. Misi adalah jawaban terhadap mengapa organisasi didirikan. Misi merupakan hal atau langkah yang harus diambil oleh sebuah organisasi dalam mewujudkan visi. Misi harus mencakup tujuan utama organisasi dan harus memiliki batasan yang jelas, mengandung hal yang diharapkan oleh semua anggota, serta harus dapat digunakan untuk membantu proses evaluasi organisasi. Menurut pendapat Yunus tahun 2023. Visi adalah penampilan dengan gagasan yang dalam dan jelas untuk mencapai masa depan yang jauh, dan juga kalimat yang menggambarkan mimpi, aspirasi, rencana, harapan untuk masa depan asosiasi, perusahaan, dan organisasi. Menurut pendapat Misiono et al. Tahun 2024. Secara terminologi, visi yaitu tujuan jangka panjang, cita-cita masa depan, keinginan besar yang hendak diwujudkan, angan-angan, khayalan, dan impian ideal tentang sesuatu yang hendak diwujudkan. Menurut pendapat Hidayat et al. Tahun 2022. Visi dikatakan sebagai core nutrient yang ditetapkan oleh suatu organisasi. Menurut pendapat Anissa dan Rahmatullah tahun 2020. Kata visi berasal dari bahasa Inggris vision yang berarti visi, daya lihat, impian, atau bayangan. Secara etimologis, itu juga bisa menjadi penampilan dengan gagasan yang dalam dan jelas untuk mencapai masa depan yang jauh. Menurut pendapat Raffiuddin et al. Tahun 2024. Visi dan misi merupakan sesuatu yang mutlak dikuasai seorang pemimpin. Menurut pendapat Badrun Fawaidi tahun 2022. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.